بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما تجيئت نعوذ بسعادة من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Marilah kita awali taklim kita ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada saat ini kita kembali dapat berkesempatan kembali untuk berkumpul di sini untuk menaikkan suruhan agama. Mudah-mudahan niat dan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaan-Nya kepada kita dunia akhirat. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Halaman berapa? Halaman 7. Asal. Nah di tengah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Fasal. Ini satu pasal pada menyatakan najis dan menghilangkan dia. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya makna najis pada syara yaitu cemar yang menegahkan sah sembahyang pada pihak tiada dimaafkan akan dia. Jadi bahasa kita ini adalah najis itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang cemar, yang kotor, yang membuat sembahyang tidak sah apabila ada, baik pada badan, pada pakaian, atau pada tempat. Jadi bila ada najis, bila ada sesuatu ini dan sesuatu ini ada pada tiga hal ini, tempat, pakaian, badan, maka sembahyang menjadi tidak sah. Jadi standarnya sembahyang. Jadi bila ada ini, sembahyang kada sah, baru itu hukumnya najis. Nah, sebenarnya tidak tentu juga sesuatu yang kotor itu, yang tampaknya kotor itu tidak tentu menyebabkan sembahyang tidak sah. Misalnya kita kena tanah, berarti disebut tanah. Salat asal suci aja asalnya, maka sah ya, karena tanah itu apa namanya tidak najis kecuali dia bernajis. Nah, jadi standarnya sembahyang. Jadi apabila alhamdulillah Bu Syarifah muka bun Bu Syarifah. Nah jadi bila inilah ada juga tadi sekali lagi pada badan, pada tempat dan pada pakaian, nah, yang menyebabkan sembahyang itu menjadi tidak sah, maka itu hukumnya najis dan tidak dimaafkan. Karena juga najis yang dimaafkan ada. Kita lanjutkan. Bermula
kitabnya unjuk ke belakang. Bermula najis itu terbagi kepada 3 bahagi. Jadi najis itu terbagi kepada 3 macam. 3 kelompok. Pertama, najis mughalladhah namanya. Mughalladhah. Jadi kata kawa asal dibasuh biasa aja kata kawan nih. Kada suci hukumnya. Biar bersabun, biar bekarbol. Tapi biar kada menuruti kaifiat cara membersihkannya, maka hukumnya tetap najis. Nang anjing lo babi ini. Nah. Mau dimakan Bang Guru Jar, karena aja najis. Apalagi dimakan. Nah, ini. Dan barang yang jadi daripada salah satu daripada keduanya. Apa maksudnya? Misalnya kuyuk atau anjing nih kawin lawan misalnya kambing. Nah, kambing misalnya lakinya kuyuk, bininya kambing. Nah, itu bisa terjadi kan di mana-mana itu. Nah, lahir misalnya melahirkan, bentuk lahirannya ini misalnya kambing juga, abahnya tadi kuyuk, lahirnya karena bininya kambing lalu melahirkan kambing, maka kambingnya itu menjadi najis anaknya itu. Apalagi bentuknya kuyuk. Atau dibalik, lakinya kambing, bininya kuyuk. Nah, lahirnya si kuyuk nih melahirkan misalnya kambing, maka kambingnya yang lahir di kuyuknya itu juga najis. Apalagi bentuknya kuyuk. Demikian juga babi kawin lawan kambing. Lakinya babi, bininya kambing, lahirnya kambing atau babi juga, maka lahiran itu juga najis. Udah jelas lah, itu yang dimaksud dengan barang yang jadi daripada salah satu daripada keduanya. Nah, kada tahu maksudnya ini yang kada dikajiakannya. Kitabnya ini biar dibaca ada paham. Itu namanya najis mughalladhah. Najis berat. Kedua, najis mukhaffif atau najis mukhaffafah. Namanya berarti ini najis yang ringan. Khafi ringan. Nah, mukhaffafah najis yang ringan. Contohnya yaitu kami kanak-kanak laki-laki yang belum capai lagi memakan makanan yang lain daripada susu ibunya. Jadi ada bayi laki-laki minum apa? Ini ada makan yang lain-lain. Inya nyusu aja. Kami bayi-bayi yang umur beberapa hari pokoknya belum diberiin apa-apa lain daripada susu. Nah, maka kambingnya itu tergolong najis
mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, kayak pakai nama membersihkannya nek, ada juga caranya. Ketiga, najis mutawasithah. Mutawasithah. Nah, mun bapulpit itu di di berisi bahasa Arab gitu. Yaitu segala najis yang lain daripada keduanya, daripada yang dua bahagi itu. Pokoknya selain dari anjing babi yang mughaladzah lawan kami kakanakan di lalakian lah, kami kakanakan lalakian. Cuma kalau nyaka kami kakanakan bibinian, walau ini cuma nyusul saja, itu termasuk ke dalam najis mutawasithah. Nah, bukan najis mukhaffafah lain. Ini yang lakian aja, yang mukhaffafah. Nah, bayi laki-laki aja. Seperti tahi inilah, nah tahi-tahian, tahi burung, tahi tikus, tahi kucing, najis tuh. Tahi manusia bang, begininya. Nah itu ngarannya mutawasithah. Dan nanah iya juga. Nanah siapa aja, nanah manusia kah, dan apa kah? Nah, itu termasuk ya mutawasithah. Dan darah najis mutawasithah juga. Awak kita pun berdarah kalau di dalam jar. Itu panguntungnya Tuhan lah dibungkus akasidin lawan awak nih lawan daging apa sehingga najis itu ada. Lawan ini kan benda hidup di dalam awak ini benda hidup. Kan pengaruhnya mengalir ya. Nah, berfungsi darahnya. Tapi kalau sudah keluar menjadi najis. Darah tadi. Darah jerawat kah? Darah mimisan kah? Darah luka kah? Sama aja tuh. Darah sendiri kah? Apalagi darah orang. Apalagi darah sapi. Nah, ini. Kalau darah darah kuyuk. Najis apa ngarannya? Mughaladzah kalau tadi itu. Bulu kuyuk, mughaladzah. Bulu babi, mughaladzah. Taring babi, ngambilah buahnya agar nang apa tuh? Oke. Tahan timpas sebenarnya. Rantai taring babi ternyata. Itu buah di dalam sananya kayak itu. Ya kalau dek sadik tahu tuh. Nah, darah dan danur. Tahu lah danur. Kita tuh luka atau anu lecet lah. Biasanya ada basah-basah teh. Ya kalau agak model laras sudah tuh ada basah-basahnya teh. Itu danur katanya. Ini kalau orang bahari nang bubuhan nang di gunung-gunung sana tuh nah ujalah bubuhan suku yang lain pada kita tuh nah itu orang mati di balah nano apa ngarannya pohon tuh ditabuknya buatnya mayat dalam situ baik buatnya imbah buatnya dalam ditangkupnya pulang ibadah ini kalau nah ditabuk itu nah ini kayak sahabatnya juga nah buat mayat situ ditangkup pulang didiriakan mayat tuh. Itu ditanai danurnya tuh nah jadi seperti minyak kayak minyak ujar kisah itu bahan ulah minyak bintang jadi bila diuntal baik itu pakuhnya pakai bahari tuh gan perjuangan tapi mati jadi hantu tuh nggak dibuang
Hujan lah, bisa juga memuntahnya. Nah, jadi danur tadi termasuk najis, termasuk najis. Najisnya najis mutawasitah. Nah, itu ada juga caranya kita membersihi itu, ada tekanan itu. Nah, danur dan muntah. Berarti kita imbah maghrib puasa, minum sebanyak-banyaknya, makan sekanyang-kenyangnya. Begitu sembahyang apa Pak? Tarawih, tarawih. Pesawat tak keluar bener, tak itu. Nah, balain rasa muntung pian kok, batal pian sembahyang, benajis mulut, ditagok ka pulang, dikatakan. Najis sudah bila keluar najis sudah ngarannya. Nah keluarnya tuh nang di dalam bang ada, nang di dalam ada. Rancak lah itu. Nah, jadi mutah itu. Makanya bila muntah lah tulak ka banjar nih, ngalih banan langsung bahyang. Bau awak. Dan mazi bacanya mazi itu bila kita naik sahabat. Lalu kalau kita lalakian papunding di ujungnya nih ada likat-likat keluar, lain semacam pelumas lendir, dan itu termasuk najis juga. Nah, mandi tadi kalau mani kada najis, jadi lah karena baju mani itu ditahambur. Mau sembahyang kan apa itu ada najis, tapi orang yang maluarakan wajib mandi jabat kalau ngarannya. Nah ini, nah kisah mazi dan wadi, lain wadi, iwak lain. Wadi itu pekerja berat, misalnya kita kauyuhan sama dia, kauyuhan bisa keluar tuh kayak karuh. Anu biasanya tak gabung awan kami bisa. Kalau kami kita tuh pina bercampur kayak putih. Nah itu mazikannya. Bisa juga ada kerasan meleleh, ini meleleh. Nah itu termasuk najis mutawasitah. Wadi ngarannya. Jadi jangan salah itu lah. Jangan mau kok wadi bunnya. Najis gitu ya. lain wadinya pulang. Kalau wadi ini tuh najis paling pasang. Dan arak dan tuak. Ayo nang jualan. Nah itu jadi bila bajual nang kakak ini nah arak, tuak, bendi, macam-macam nang membukakan nih, nah, maka kan sah jual belinya tuh, kada sah, najis dijual belikan. Nah ini, jadi bila nang kakak ini karena di awak, karena di tangan, karena di apa ngari pakaian, tabawa itu nah, maka kada sah itu. Ini narancak ditaguk oleh kita bahari. Nang kawanan nang mengalami ini. Naguk nang barang-barang najis. Nah ini. Najis ditaguknya. Najis. Nah,
najis. Sama ulun sewaktu di sarang tiung berkisah masalah berjual beli tahi ayam. Itu orang yang bahayam-hayam tuh berjual tahi ayam. Kada sah jual belinya, haram hukumnya berjual tahi ayam itu. Kecuali dicampur, ngarannya bukan tahi ayam lagi, kompos, pupuk ngarannya. Kan dicampur macam-macam, kalau itu tanah apa segala, nah, itu apa kalau sudah itu berjual tahinya wara. Ada juga berjual nang di safety tank di Jawa rame. Safety tank kena hibak. Safety tank nang di rumah tuh, nang tabungan nang bertahun-tahun. Ada kok sedot WC jan. Sudut WC. Dikiluinya berapa? Kan itu ditukarinya sagana apa? Pupuk. Orang bertanam kol, warteg, bertanam apa-apa itu. Maka subur jar. Tapi ada apa jual malah cuma jualan itu tadi, jualan pada sah jual beli yang hendak berelaan aja. Sedot di situ. Kalau usah dihargai. Dan barang sebagainya daripada segala benda yang cair lagi yang memabukkan. Jadi arak, tuak dan segala yang memabukkan maka itu jatuhnya kepada najis. Dan sekalian yang lain daripada bagai-bagai yang tiga perkara itu suci juga. Nang kada masuk mughalazah, mukhaffafah, mutawasithah itu suci. Berikutnya dan syarat. Nah, syarat menghilangkan najis mughalazah. Nang anjing lebih tadi. Itu hendaklah dibasuh tempat yang kena najis itu 7 kali membasuh. Hati-hati kuyuk naik ke pelataran, ke selasar rumah. Nah ini bahaya nih, punya kada berisi kandang di kandang-kandang rumah kok. Nah, jadi membasuhnya tuh 7 kali dengan tanah, 7 kali dengan tanah yang suci, dan yang utamanya pada basuh itu yaitu basuh yang pertama. Jadi 7 kali basuh itu salah satunya wajib dengan campuran tanah. Tanah itu pun cari tanah yang suci, Pak. Jangan tanah di kandang kambing diambil. Tanah nang di mana kita ambil. Ada banyu buat di tanah dulu situ. Buat di tanah dulu situ. Itu masukkan banyu ke wadah tadi. Diurak di apa ngarannya? Diharu-haru kan lalu tanah. Nah, airnya itu yang kita basuhakan ke tempat itu. Atau tanahnya andaki dulu. Mana tadi tuh yang dijilat kuyuk misalnya. Wadah dijilat, piring nggak dijilatnya, hendak itu tanah dulu. Hanya simburon banyu di kuah-kuah lo, buang. Nah itu hitung sekali sah. Nah 6 kalinya dengan air biasa, air yang apa contoh? Air yang mutlak. Nah, seperti itu. Sandal, hati-hati bener tanggung kuyuk sandal.
Itu dibasuh, punya Mas bagus, punya kada bagus lagi, unjuk lawan api. Ya sudah. Maka kuyuk nih kalau sudah menanggung sandal, kada waras lagi sandal itu. Kada waras lagi sandal itu. Kan bak gigitannya tuh nah. Kalau di sandal nih, itu basuh itu. Sebabnya kalau kita pakai najis. Apalagi imbah baudu kan mau memakai sandal yang kada suci tadi. Kan basah ampian nih. Betis pian nih karena lawan sandal itu tadi, maka pian benar najis. Najis yang kena pian itu najis mughalazah ngarannya pulang. Bukan hanya sandalnya, betis pian akhirnya bernajis juga. Jadi apik-apik masalah yang berkenaan dengan ini. Jadi kan kawan dibasuh, disabun aja kada kawan. Musika itu caranya. Yaitu satu kali memakai air bercampur dengan tanah tadi, yang 6 kalinya bercampur kada bercampur apa-apa. Itu sabun nggak kita sarai, 47 jumlahnya dulu. Yang paling utama itu kata beliau adalah membasuhnya itu yang pakai tanah tadi, basuhan yang pertama itu lebih utama, lebih baik itu maksudnya. Terus rapian hendak nang kedua, misalnya basuh pertama pakai banyu dulu, kena basuh kedua pakai banyu tanah, boleh kayak betul sabung pulang nang berapa 5 kalinya, atau basuh ketiga. Tapi pintar kalau basuh terakhir. Betana ujungannya. Tapi sudah itu guru jaya apa terakhir basuhnya baca tanah boleh. Suci. Tapi lenak apanya sandal lawan tanah itu. Tapi suci kayak itu nah. Jadi biar 100 kali pian membasuh kada lalu memakai tanah sekali-kali, maka kada sah. Tetap menjadi najis. Guru jar ulun bertamu wadah orang lain agama Islam. Maka ulun misalnya ada tetangga lain agama Islam, maka kita tahu buhan ini maham bener kan itu. Nang 2 macam itu. Daging itu tadi nah diberinya misalnya napiola kolak misalnya Pak, nah kolak ditolak nih ngalih bener nih kayak apa ini, ambil aja gitu nah, ambil buang kolaknya mungkin rasa-rasa karena piringnya ini kan buahnya tuh mana tahu kan ada Islam nah kayak apa bisa ini kan, ini jadi hati-hati itu. Tapi jangan juga, ini ikam satro lah yang nyebut lah, nang 7 kali basuh, ikam satro kak ada nih ya, singgung ya, kasihan, sambut aja dulu, sambut, betul, wah kemana? WC, masukkan ke WC kolak tadi. Ini ada WC-nya juga, cila. Maka kata tanah mana? Pokoknya pian wadahi lo, jangan sampai membuang itu. Kelihatannya kasihannya, jaga perasaan tetangga itu lebih baik daripada pian mengarasi, apalagi sampai nang itu kita padahinya kasihannya. Tapi rata-rata di sini tahu aja apa enggak, kita ini kan Islam nah itu. Nah ini sampailah kita lanjutkan sedikit ini. Adapun menghilangkan najis mukhaffafah, biar kita barutlah najis mukhaffafah, najis yang apa itu yang ringan, yang kayak kemih bayi laki-laki tadi yang hanya makanannya cuma susu aja masih susu. Nah, itu mukhaffafah ngarannya. Maka yaitu memadai, cukup artinya dengan memercikan air pada tempat yang kena najis
hingga rata, jikalau tiada mengalir sekalipun, sucilah tempat itu. Misalnya si bayi ini tadi lah, bakame, lalu misalnya di lantai, ada di lantai, ambil dulu, disapu lawan apa kah dulu, dilap kah dulu, atau ditisui kah dulu. Imbahnya itu kena hanya cukup dipercik ini, nah lawan banyu, nah bersih sudah, bersih seperti itu. Karena kain bang, ya cukup aja dipercik, diperas sedikit, misalnya terlalu basah, dipercik sama air, cukup juga sudah, artinya sudah suci. Apalagi dibasuh juran, nah itu makinnya bagus. Nah itu dipercik. Nah seperti itu yang mukhaffafah tadi. Dan syarat menghilangkan najis mutawassithah, kita tentu akan melarang najis. Nah, mutawassithah kayak tahi tadi, tak sarabat tahi, darah, nanah, apa tadi toh, ya kan? Nah, itu sudah tadi, dan nur tadi. Nah, kayak apa caranya, syaratnya itu hendaklah menghilangkan rasanya dan baunya, dan maaf jika tertinggal warnanya juga. Kalau ayo tahi apa nang bawarna benar ngalih benar dihilangkan tuh. Kalawar itu apa yo? Model begetah gitu. Ngalih itulah. Mengkau dihilangkan. Jadi misalnya tahi ayam, tahi ayam. Buang ilu tahi ayamnya aja langsung disimbur. Layau. Tahi ayam, nah. Udah. Bilik itu. Buang dulu bandanya, kemudian baru disirami pakai air, disiram pakai air. Di apa, air yang mendatangi. Nah, itu. Dibasuh lah itu. Sampai kita yakin benar-benar suci. Jadi mah basuh, dilap dulu, basuh ulang, misalnya hendak lebih apa ngarannya nih, lebih yakin lagi. Nah itu lebih bagus tempatnya. Nah. Karenanya agar kesukaran agar kesukaran menghilangkan dia, tetapi jika tinggal rasanya dan baunya, maka yaitu najislah. Dan jikalau sukar menghilangkan dia sekalipun, jadi bila kita, apalagi kan ini basuh behera lah, basuh BAB itu, nah itu tangan kita tuh kalau masih bau, maka itu kada kawa dimaafkan. Tupian harus yakin hilang. Makanya bagus banget digosok ke batu ke apa, kemudian disabuni tangan tuh. Nah, seperti itu. Rasanya bang jangan dirasai lah kada sedikit. Cukup dicium-cium aja. Jadi kalau masih nah itu. Tapi kalau warna itu masih dimapakan. Warna nih. Tuh kada digisi-gisi, kada mau juga. Tamakan apakah? Ada juga tahi binatang lah, tahi binatang apa nang memang alih. Guru aja kayak apa kalau karena berikit bener, karena ini karena kentutnya kentut apa ngarannya ini, sado, segung, saat
Itu bila dikantutinya ya tuh anak itu manu membersih gobang itu kada masuk nah itu tulah kada masuk. Ini basuh-basuh aja. Nah, ini maksudnya adalah yang kotorannya. Tapi kalau kantunnya tuh kada, mereka kena kupiah, buang aja sudah. Walaupun ada najis tau. Dan lagi najis mutawasitah itu terbagi kepada dua bagi. Pertama najis aini namanya. Najis aini yang berbenda. Ada bendanya. Nah, kayak ayam kan kelihatan tuh najis aini ngarannya. Yaitu barang yang dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya dan warnanya. Tak cium, rasa, tak lihat, bandanya ada. Maka syarat menghilangkan rasanya dan baunya. Nah, jadi buangnya dulu bandanya itu tadi, basuh sampai kada lagi rasa dan baunya. Itu najis ainiyah ngarannya. Ainiyah. Nang terlihat maksudnya bandanya. Dan kadangnya najis hukmi atau hukmiyah namanya yaitu barang yang tiada dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya dan rasanya. Misalnya kami karing dah. Kami kita nih. Atau kami kanak-kanak yang sudah makan apa segala makan biskuit, makan apa segala macam sudah itu kanak-kanak lah. Nah, kami karing di lantai kada sholat di badan sihir karing. Nah ini ngarannya hukmnya sudah. Nah, yaitu kami yang kering. Maka syaratnya menghilangkan najis itu hendaklah mengalirkan air pada tempat najis itu dan memadai dengan sekali juga. Jadi cukup sekali aja kan dialiri air. Misalnya kakanakan mbak kami di lantai ini nah, di lantai karingnya itu cukup dialirkan aja air kasih tok, dilap selesai sudah. Nah, dan tiada disyaratkan niat membasuh najis itu. Jadi kalau sudah niat kan, nawai itu adusan itu basuh orangnya. Saja aku membasuh najis, mubalaghah misalnya karena Allah tak ada usah, langsung basuh aja. Ada syaratkan nih niat, kada masuk syarat. Pokoknya membasuh, nah orang membasuh tuh ya sudah apa syaratnya? Ya membasuh orang sudah tanpa niat lagi. Nah sampai sini aja. Jadi kesimpulannya najis itu terbagi tiga, mughallazzah, mukhaffafah, mutawassithah. Adapun najis mughallazzah itu dibasuh 7 kali, salah satunya bercampur tanah. Yang kedua, najis mukhaffafah cukup dipercikkan saja, dihilangkan dulu ainnya, kemudian dipercikkan selesai. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah terbagi dua. Yang pertama ainiyah, yang kelihatan bandanya, buangi bandanya lalu basuh. Yang kedua, yang namanya mutawassithah itu najis yang hukmiyah. Secara hukum aja lagi, karena sudah kering, kada kelihatan lagi, maka itu cukup dialirkan air kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa diingat dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau tak salah kita membasuh najis ini, maka kada sah sembahyang kita najis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa ajma'in. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.